Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Triyuni Hendrawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya, saya Ayu Komalasari sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Muhammad Rofi Akila Ifat, kemudian ada Ayu Komalasari, kemudian yang ketiga ada Anis Majarosa, kemudian yang keempat ada Kusuma Ayu Wandira, kemudian yang terakhir ada Lutfia Restia Dewi. Untuk itu, kepada pemateri, saya persilakan. Partisipasi dalam manajemen sekolah adalah cara melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf, dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab semua pihak terhadap sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Keberhasilan implementasi MBS di sebuah sekolah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus dibantu oleh wakilnya agar MBS tercapai sesuai dengan konsep yang ada. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kepemimpinannya. Menurut Mulyasa, indikator partisipasi kepala sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberdayakan guru dan staf untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu, mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga mereka dapat melibatkan mereka secara aktif dalam mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan staf lain di sekolah. Yang kelima, bekerja sama dengan tim manajemen. Yang keenam, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada guru. Guru merupakan tenaga utama di sekolah dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pendidikan dan pengajaran termasuk implementasi MBS. Karena mereka adalah orang yang pertama yang langsung bertemu dengan anak-anak mereka. Partisipasi guru sangat besar. Yang ketiga, ada pegawai tata usaha. Keberadaan pegawai tata usaha dalam suatu lembaga pendidikan sangat penting karena keberhasilan seorang guru mengajar di kelas bergantung pada partisipasi pegawai tata usaha dalam berbagai tugas, mulai dari perencanaan program hingga pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, ada wakil siswa atau OSIS. Siswa memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Hubungan siswa-guru lebih dekat daripada hubungan guru-siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan MBS. Kemandirian sekolah. Sekolah yang mandiri adalah sekolah yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam membuat keputusan tentang semua proses atau kegiatan pendidikan. Sekolah ini juga mampu menangani masalahnya sendiri, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, keuangan, ketenagaan, dan hal-hal teknis lainnya. Sekolah mandiri harus memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, sangat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, adaptif dan antisipasi. Yang ketiga, proaktif dan memiliki sifat kewirausahaan yang tinggi, misalnya ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya. Yang keempat, bertanggung jawab atas kinerja sekolah. Yang kelima, memiliki kontrol yang kuat terhadap input dan sumber daya manajemen. Yang keenam, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja. Yang ketujuh, komitmen yang tinggi pada dirinya sendiri. Dan yang kedelapan, penilaiannya didasarkan pada prestasi. Transparansi atau nama lain keterbukaan. Di lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Untuk menjelaskan arti dari transparansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari akuntabilitas. Dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah ditentukan.
Nah, di sini ada 3 pilar utama yang menjadi prasyarat terbentuknya akuntabilitas, yaitu yang pertama adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan, kemudian ada mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Terus yang kedua adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dan ada 3 yang terakhir, yaitu adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah atau biaya yang murah dan pelayanan yang baik ataupun cepat. Di sini akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah berarti menanggung jawab atas hasil dan kinerja sekolah. Hal ini dapat diwujudkan melalui seperti yang pertama ada penilaian kerja, yang berarti evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah harus berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Kemudian ada laporan hasil. Nah, penyampaian laporan hasil ini kinerja sekolah kepada semua pemangku kepentingan secara transparan dan mudah dipahami. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini menerima masukan dan kritik dari semua pemangku kepentingan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Kemudian ada penerapan contohnya seperti ada transparansi dan akuntabilitas sekolah dengan seperti website sekolah yang berisi informasi lengkap tentang sekolah, kurikulum, kegiatan, dan prestasi siswa. Atau rapat orang tua yang rutin diadakan untuk membahas perkembangan sekolah dan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan masukan, evaluasi kinerja guru yang dilakukan secara berkala dan transparan. Selanjutnya ada materi keterlibatan masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan sebuah konsep pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola segala aspek pendidikan. Termasuk yang pertama adalah kurikulum, lalu anggaran, serta kegiatan pembelajaran. Dalam MBS, peranan masyarakat ini sangat penting. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas memberikan dukungan finansial saja, namun juga dalam proses pengambilan, keputusan, pengawasan, dan pengembangan sekolah. Alasan pentingnya kenapa keterlibatan masyarakat dalam MBS ini sangat penting yaitu, 1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan adanya melibatkan masyarakat, sekolah dapat memperoleh masukan dan perspektif yang lebih luas sehingga dapat meninggikan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Lalu, yang kedua, ada meningkatkan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat ini juga dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat luas, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada memperkuat hubungan. Sekolah dan masyarakat ini saling berkesinambungan, teman-teman. Jadi, peran masyarakat ini dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, sehingga terciptanya sinergi yang positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua dalam manajemen berbasis sekolah. Keterlibatan orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka, dan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pengelolaan sekolah. Alasan pentingnya keterlibatan orang tua ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar anak, yakni ketika orang tua terlibat aktif, mereka dapat memberikan dukungan moral dan motivasi yang sangat dibutuhkan anak-anak untuk belajar dengan lebih giat. Kedua, ada meningkatkan komunikasi antara sekolah dan rumah. Keterlibatan orang tua dapat memperlancar komunikasi antara sekolah dan rumah, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat segera diatasi dengan baik. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memberikan masukan dan saran, orang tua dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam MBS itu antara lain, semisal nih, kayak anggota komite sekolah. Orang tua dapat menjadi anggota komite sekolah dalam berperan aktif dalam mengambil keputusan terkait kebijakan sekolah. Lalu yang kedua ada sukarelawan. Sama halnya seperti masyarakat tadi, orang tua juga dapat memberikan sukarelawan dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti semisalkan nih, mendampingi kegiatan belajar mengajar, membantu dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan mengelola perpustakaan. Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder dan pemetaan stakeholder. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki dan mendukung lembaga pendidikan. Namun, pemangku kepentingan pada dasarnya adalah subjek pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah adalah orang tua atau kelompok yang berkepentingan.
Ada 3 kategori utama, yaitu 1. Sekolah. Di sekolah itu meliputi adanya guru, kepala sekolah, siswa, dan penyelenggara sekolah. Yang kedua, ada pemerintahan diwakili oleh pengawas, inspektur jenderal, departemen pendidikan, wali kota, dan menteri pendidikan nasional. Serta yang ketiga, ada pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan adalah orang tua peserta didik, pemerhati, lembaga pendidikan, serta instansi pemerintahan, dunia usaha, dan lembaga yang memerlukan guru, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, dan penyediaan peralatan pendidikan dan lainnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama ada konsep dasar pengambilan keputusan. Dalam mencapai tujuan sekolah, biasanya tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak permasalahan dan kesulitan yang muncul. Permasalahan tersebut muncul dari serangkaian kegiatan administrasi yang harus dilaksanakan di sekolah. Biasanya permasalahan yang dihadapi berkisar dari permasalahan yang sederhana hingga permasalahan yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu diatasi agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi sekolah tidak terpengaruh. Dengan kata lain, diperlukan adanya kegiatan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah sekolah. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada logika dan menggunakan pengambilan keputusan analitis yang mempertimbangkan semua data dan alternatif yang tersedia. Membuat keputusan sebagai elemen kunci manajemen dan fungsi utama kepemimpinan ini memerlukan keterampilan yang khusus. Yang kedua, ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan yang sistematis yang mengandalkan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengambil keputusan yang lebih informatif, efektif, dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Di mana data ini memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi program, dan mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran. Menurut Anwar 2014, proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, dengan mendefinisikan masalah dan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan jelas. Yang kedua, mengembangkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Yang ketiga, mengembangkan sebuah model, yaitu hubungan antara tujuan dan variabel yang dapat diukur. Dan yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan pada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, memilih alternatif yang baik. Dan yang keenam, dengan menerapkan keputusan dan menentukan jadwal penyelesaiannya. Adapun contoh penerapan dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dengan menganalisis data nilai ujian untuk mengidentifikasi siswa yang kesulitan dan merancang program bimbingan belajar yang lebih efektif. Contoh yang kedua, adapun untuk meningkatkan keterlibatan orang tua, yaitu survei orang tua untuk meningkatkan kepuasan mereka terhadap kegiatan sekolah dan merancang program komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan pengambilan keputusan dengan manajemen berbasis sekolah. Jadi pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penentu dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah memberikan sekolah kewenangan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan kondisi lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan sekolah. Dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, keputusan diambil melalui partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam konsultasi, dan keputusan yang diambil diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir ada partisipasi guru dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif sekolah sebagai suatu sistem, guru merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Keterlibatan guru sendiri diperlukan untuk menjamin efektivitas dalam mencapai tujuan sekolah. Hal ini tercermin dari pernyataan Duke dan Kanadi tahun 1996 bahwa terdapat hubungan antara keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, kualitas belajar, dan efektivitas sekolah. Untuk itu, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.